Halo Gan, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel Best Tech ID. Kali kita akan mereview dari ROM remodded UI di Xiaomi Redmi Note 5 Pro atau Wired yang sudah kita pakai kurang lebih sekitar 4 harian ya kan. Di sini seperti biasa kita akan membahas dari beberapa segmen, yaitu dari tes performa, fitur-fitur yang ada di ROM ini dan juga bug yang saya temukan. Lalu dari tes game, kita akan tes dari 2 game yaitu Mobile Legends dan PUBG. Lalu tes selanjutnya kita akan tes dari penggunaan baterai menurut penggunaan saya selama 4 hari ini. Lalu yang terakhir kita akan tes dari kesimpulan dan sesi kamera ya kan di situ. Dimana di sini bisa diinstal Gcam seperti biasanya. Nah, jadi untuk ROM remodded UI ini untuk tutorial instalasinya kalian bisa cek aja di channel saya sudah buatkan tutorial instalasinya, sangat mudah. Dan kalian jika belum mendownload datanya bisa saya sertakan untuk linknya dari video ya kan. Langsung saja tanpa basa-basi kita langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu fitur-fitur yang ada di ROM remodded UI Xiaomi Redmi Note 5 Pro ya kan. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu dari bagian user interface. Untuk user interface itu di ROM remodded UI seperti ini kan. Sama halnya kayak di MIUI 14. Di sini kita sudah ada widget-widget yang bisa kita tambahkan seperti hal di MIUI 14. Nah, lengkap ya kan, dari widget-widgetnya kita bisa tambahkan sih dari jam, dari lain-lainnya, security, dari pokoknya clock dan lain-lain banyak ya kan. Terus kategori juga bisa kita pilih dari ininya, ada custom jam, ada pet juga ada banyak ya kan. Di sini kita bisa set lagi. Cuman sih saya lebih suka pakai 2 pet ini, dari ada doggy, ada sama kucing ya kan di sini. Untuk icon juga di sini bisa diperbesar juga ya kan, ada ukurannya XL, XXL sama yang paling tinggi ya kan di sini. Nah, seperti itu. Jadi untuk tampilan kalian bisa mengcustom lebih banyak lagi ya kan di sini. Terus di bagian wallpaper juga sih sudah ada namanya wallpaper super. Jadi kalau kalian misal bosan dengan wallpaper yang diam doang, ada wallpaper yang bergerak sesuai dengan jamnya. Misal yang puncak bersalju ini nanti otomatis akan sesuai dengan jam dimana kalian sekarang kan. Misal nanti jam 10 malam, otomatis nanti si wallpapernya akan kayak jadi malam hari ya kan, seperti itu. Nah, kalau misal pagi hari kayak waktu kalian matahari terbit, seperti itu ya kan. Nah, lanjut kita ke bagian setting di sini. Di bagian setting seperti ini kan, user interface-nya seperti ini. Di bagian setting. Nah, untuk di bagian setting seperti ini tampilannya. Ikonnya warna coklat ya kan di sini. Untuk di ininya ada namanya remodded features. Kalau di Nusantara itu namanya Nusantara Features ya kan di sini. Nah, sebagai contoh mana ya HP-nya? Ya sama sih kayak Nusantara Features. Jadi ada beberapa yang bisa kita setting dari new sesi layout. Bisa ada momen refresh, sini ada charging animasi di sini. Ada time servernya bisa kita setting dari mau EU, mau ID, mau India, Cina, Rusia dan lain-lainnya kan. Lalu di sini ada external dim control, ada jam turbo juga di sini buat kita setting lagi. Jadi kayak misal mau setting dari ininya. Lalu ada slide bar, ada balasan cepat. Misal kayak balasan cepat tuh kayak nanti ada toggle di sininya kan, ada icon kecil pada saat kita klik nanti akan terbuka misalnya dari WA atau dari Messenger atau dari SMS ya kan, seperti itu. Kalau ada uang kedua ada mode mudah. Sebenarnya sih kayak di special feature, cuman yang di up aja ya ke remodded feature seperti itu ya kan. Nah, lalu untuk konektivitas semuanya berfungsi dengan baik, dari WiFi, lalu dari Bluetooth, dari hotspot juga sama di sini. Nah, hotspot Bluetooth kita coba ya kan di sini. Kita akan coba tes konekkan dengan ini HP Redmi 8 sebagai contoh aja ya kan. Nah, ini Redmi 8, kita akan coba contoh konekkan dari Bluetoothnya ini. Nah, ini Redmi 8 masih di ROM original ya kan. Kita lihat apakah terbaca dari ininya, apakah tersedia. Oh, ini belum di refresh lagi ya kan. Nah, untuk Bluetooth aman di sini. Nah, ini kebaca Redmi. Kita konekkan. Kita coba pairing. Nah, berhasil ya kan, untuk ininya terhubung, pasangkan.
dan pairing. Nah, untuk Bluetooth aman di sini, Bluetooth aman. Lalu dari misal hotspot, gimana untuk hotspot bang? Bisa dual hotspot nggak? Koneksi dan berbagi di sini. Nah ini hotspot portable, harusnya sih bisa sih ya, dual hotspot di sini. Nah, jadi buat kalian yang nyari ROM yang bisa dual hotspot, Remo.io ini bisa saya rekomendasikan selain dari Xiaomi EU yang kemarin saya posting ya kan. Jadi bisa dual hotspot dan bisa kita konekkan juga. Ini sebagai contoh kita akan konekkan lagi dengan Redmi 8 nih. Nah, ini Redmi 8 ya kan. Kita coba konekkan di sini. Dulu ini dari password yang banyak banget ini. Sebentar kita ini dulu. Mohon maaf kalau videonya agak panjang ya kan. Kita coba konekkan di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 sambungkan. Kita lihat. Oke. Bisa ada koneksi internet, kita buka dari YouTube. Oke, normal ya kan, bisa buat nonton juga, mantap ya kan. Jadi buat dual hotspot bisa di sini. Jadi buat hotspot semuanya fungsi dengan baik, nggak ada masalah ataupun kendala ya kan. Lalu kalian bisa setting-setting dari DNS dan lain-lainnya juga. Lalu untuk fitur-fitur lainnya di sini ada di tampilan selalu aktif, ada ambient. Cuman ya saya coba nyalakan sini ya, ada efeknya sih, baterai cepet lebih berkuras, cuman lebih menarik aja di sini. Lalu udah ada double tap to wake dan lain-lainnya sini. Mode saku. Lalu di bagian tampilan ada dark mode. Di sini ada anti kerlip. Karena di ROM portingan, anti kerlip tuh kayak buat kalau misal kalian itu pakai layar AMOLED, biasanya nanti ada pada saat di zoom di dalam kamera ada kebayang-bayang gitu ya. Itu namanya anti kerlip namanya. Lalu ada mode baca seperti biasa, ada rasio penyegaran layar bisa sampai 90 Hz di sini. Cuman karena itu fitur yang dibawa dari ROM portingan, jadi ya nggak terlalu berefek banget ya kan di sini. Jadi saya settingnya di 60 Hz saja. Oke, dan lainnya sama aja kayak ROM MIUI pada umumnya. Terus di bagian layar utama kita setting lagi kan. Untuk UI-nya berbeda dari ROM MIUI bawaan. Ada penunjuk bawaan, kita bisa setting lagi di tampilan icon, tampilan ringkasan, apa saja ini, kecepatan animasi, navigasi sistem, layar 1, layar 2, ada F-Layout, ada layar utamanya model klasik atau in-laci, double tap to lock screen, lalu ada animasi yang bukaan baru, isi tempat dan lain-lainnya ya kan di sini. Lengkap di sininya. Kita bisa setting lagi ya kan, nggak ada ininya, fitur-fiturnya lengkap berarti. Nggak ada itunya. Lalu untuk fingerprint dan lain-lain semuanya berfungsi dengan baik kan, nggak ada masalah. Jadi kalau kalian misal fingerprintnya error mungkin juga berpengaruh. Terus untuk aksennya juga sini warnanya coklat ya kan. Untuk aksennya warna coklat sesuai dengan wallpapernya. Misal kalian nanti wallpaper ganti warna hitam, nanti si setelannya ini kan berganti jadi warna hitam ya kan, sesuai dengan versi Androidnya itu Android 12. Oke, untuk lain-lainnya nggak ada. Jadi untuk fitur-fitur seperti itu ya kan. Lanjut aja kita ke pembahasan saat ini, pembahasan tes performa dari ROM Remo.ui di Xiaomi Redmi Note 5 Pro ya kan. Langsung kita cus ke pembahasannya. Nah, di sini yang kita akan bahas dari tes benchmark itu ada dari dua aplikasi, yaitu dari Antutu dan juga GPU Max. Untuk Antutu kita dapat skor kurang lebih sekitar 100.000 ke atas ya kan, kurang lebihnya sekitar segitu. Sama kayak di Redmi Note 4 kemarin, Redmi Note kan dapat sekitar 120 ribuan ya. Ini dapat 167.215 poin ya kan di sini. Ini saya pakai RAM yang 4 GB. Kalau misal kalian RAM yang 3 GB mungkin agak berbeda di nilai memorinya yang agak lebih kecil ya kan dari punya saya. Atau kalau kayak RAM-nya 8 GB mungkin akan lebih besar di sini. Untuk suhunya pun relatif ya kan, di sini dari 37 sampai 38 derajat. Jadi naiknya cuman sekitar 1 derajat, nggak terlalu panas-panas banget. Dibuat kernel bawaannya pun sudah cukup ya kan di sini. Lalu dari aplikasi GPU Max kita dapat skor kurang lebih 400 ribuan ya kan di sini. Yaitu sekitar 456.000 di sini ya kan. Mantap. Ini saya sudah tesnya pakai mode performance di sini. Jadi buat skornya seperti untuk FPS kurang lebih dapat sekitar ya kurang lebih sekitar 30-an lah FPS ya, bisa dilihat di sini. Nah, FPS dapat berapa sekitar nih? Saya fokuskan. Sekitar 35 sampai 40-an ya kan. Tinggi-tingginya paling tinggi di sini. Untuk ini juga smooth seperti biasa. Nggak ada masalah sama sekali ya kan sini. Lancar seperti itu. Nah,
Nah, jadi untuk tes performa seperti itu. Lanjut kita ke pengetesan dari tes game dari ROM ini ya kan. Langsung kita cus ke pembahasannya, oke. Nah, pada tes game kali ini kita akan bahas dari dua game, yaitu game Mobile Legends dan PUBG Mobile ya kan. Untuk ML di sini kita sudah download data full di sini. Kalau kemarin mohon maaf Redmi Note 4 itu datanya ada yang korup ya kan. Jadi pada saat apa ya ngebaca itu ada yang ini. Untuk Redmi Note 5 ini alhamdulillah full ya kan. Untuk ininya grafisnya kita dapat di grafis tinggi dengan refresh rate juga tinggi ya kan di sini. Bisa optimalisasi juga di sini. Kita rata kanan semua ya kan di sini. Full rata kanan. Kita coba interface dan lain-lainnya, jaringan. Oke, speed mode. Untuk game mode-nya di sini ada berapa settingan lagi ya kan di sini. Di bagian game mode-nya kita bisa setting dari clear memory, dari DND, ada screenshot, record, ada brightness, ada wifi, ada cache, ada turn off screen, ada noise cancelling juga, ada voice change. Jadi buat kalian yang misal open mic bisa ganti jadi suara cewek, suara robot, atau suara hewan-hewan kayak misal kayak ya streamer gitulah, kayak streamer YouTube ya kan sini. Nah, oke, kita akan bermain satu match di sini mode ranked seperti biasa. Dan langsung aja kita masuk ke dalam in game dari game Mobile Legends ya kan di sini. Oke. Dan kita sudah ada dalam in game dari Mobile Legends ya kan. Bisa dilihat. Untuknya seperti biasa smooth. Oke, kita beli item dulu. Seperti biasa smooth ya kan di sini ya. Untuk FPS kita dapat sekitar berapa ini? Mana ini? FPS kita dapat sekitar 40 ya kan, 40 sampai 60, mantap. Bisa full 60 FPS. Smooth juga ya kan. Untuk sinyal juga aman. Sinyal tergantung dari provider HP kalian ya kan di sini. Nice. Mantap. Mungkin yang berguna ya kan. Itu untuk ML seperti biasa berjalan dengan lancar ya kan, nggak ada masalah di sini. Yang lag juga. Oke, kita bikin PLS dulu. Oke, dan kita akan bermain satu match dulu ya kan. Untuk baterainya di sini dapat sekitar 79% dan kita lihat baterai sisa berapa, oke. Dan setelah kita bermain kurang lebih sekitar 10 menit, kita win ya kan di sini. Tadi baterai 79 ya, sekarang 72, berarti berkurang sekitar 6% ya kan di sini. Ya, ini kita pakai mode performance sama rata kanan ya, jadi wajar ya untuk penggunaan baterainya agak cepat habis. Untuk buat bodinya juga ya angkat-angkat aja sih, nggak terlalu panas juga sama di sini. Oke, kita dapat MVP seperti biasa. Jadi untuk Mobile Legends seperti biasa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala ya kan sini. Kita lanjut ke game selanjutnya dulu, game PUBG Mobile. Kita swipe dulu dari gamenya, oke. Dan ini kita sudah ada dalam game PUBG Mobile ya kan, dimana untuk settingannya seperti biasa kita dapat settingan di smooth extreme ya kan. Nggak tahu kalau PUBG Lite pasti dapatnya smooth extreme, mantap ya kan. Ada extreme juga dengan smooth extreme. Kita coba main di smooth extreme aja di sini. Oke. Untuk settingan lain kita bisa setting lagi ya kan di sini. Untuk FPS di lobby kita dapat sekitar 60 FPS ya kan, mantap di sini. Oke, kita main apa ya? Akrade. Oke, kita main di apa ya nih? TDP ya. Kita main TDP dan kita start. Oke, dan kita langsung aja masuk dalam in game dari PUBG Mobile ya kan di sini.
Nah ini kan kita sudah dalam in-game dari PUBG Mobile, bisa dilihat ini smooth seperti biasa ya kan, lancar banget, nggak ada kendala. Jadi untuk Snapdragon 636 di tahun 2023 itu masih bisa mumpuni untuk main game-game ringan seperti ini ya kan. Cuman saran saya jangan terlalu over aja main gamenya, cukup seperti biasa aja, nggak terlalu intens banget. Kita coba numpang. Untuk FPS kita dapat sekitar di sini, bisa dilihat dapat. Oke, diajakin turun bareng boleh. FPS kita dapat sekitar 50 FPS ya kan, sini 50 sampai oke 55 bagus ya, 50 sampai 55 bisa dilihat. 60 malah nih bagus. Untuk ini pun smooth ya kan, nah nggak ada kendala, smooth banget ini. Jadi buat PUBG bisa dibilang seperti biasa lancar ya kan. Oh, bisa dilihat juga untuk pada satu round seperti ini jumping FPS kita dapat sekitar segini kan, 50 sama kayak tadi, 56 oke 58 oke 55. Oh, ketemu orang India lagi kan. Oke kita turun dulu. Aduh ngebak lagi nih ya, ngebak lagi kan. Ini gimana sih turunnya nih, tau kan? Ngebak lagi ya kan. Oke kita cari senjata dulu ya kan di sini. Untuk ini seperti biasa smooth ya kan. Oke dapat AKM di sini. Oke kita dapat AKM, mantap. Oke kita cari musuh dulu ya kan, kembali kita cari senjata. Oke di sini. Oke, untuk PUBG, nah bisa dilihat ya kan, untuk PUBG itu bisa berjalan dengan lancar ya kan. Ini bisa dilihat kita lagi naik mobil, ini lancar banget ya kan, nggak patah-patah sama sekali, nggak frame drop juga di sini. Oh smooth. Oh, kan orang India lagi. Oh, kita cari musuh dulu ya kan di sini. Kita belum dapat musuh dari tadi nih. Ya sayang sekali kan di sini kita tidak bisa dapat chicken ya kan di sini. Nggak dapat chicken sayangnya di sini. Jadi untuk PUBG seperti biasa bisa berjalan dengan lancar ya kan. Jadi untuk review game seperti biasa lancar dan smooth ya kan di sini. Nah buat kalian yang mungkin buat penggunaan harian, saya bisa rekomendasikan buat penggunaan harian ya kan, karena buat harian tuh bisa saya rekomendasikan juga karena ini Android itu Android 12. Kalau dari segi UI lebih baru, lebih fresh, kalian bisa kayak MIUI 14 hampir mirip. Lalu dari fitur-fitur juga lengkap, buat game juga enak, dan juga baterai yang kita akan bahas selanjutnya itu irit ya kan. Jadi kita ke pembahasan saja, itu pembahasan tentang penggunaan baterai menurut penggunaan saya selama 4 hari ini, oke. Nah ini adalah penggunaan baterai saya selama kurang lebih 4 hari. Ini sebagai saya simpulkan bahwa baterai itu irit seperti biasanya karena di ROM MIUI pada umumnya kan. Bisa dilihat ini penggunaan saya dari 100% sampai sekarang ini dari 6 jam 6 menit ya kan. Paling anjlok-anjloknya di bagian sini karena kita tadi itu menggunakan buat main game tadi. Ini anjlok ya kan tadi dari ini ya turun ke bawah karena kita buat main game dan juga review tes benchmark ya kan di sini. Jadi buat ininya turun. Untuk ini screen on time kita dapat screennya 1 hari 1 jam 1 menit ya kan ini ya. Oke untuk ininya kita main MOBA kita berkurang 13%, main PUBG berkurang 11%, oke dan lain-lainnya. Jadi untuk untuk penggunaan baterai di HP ini menurut saya seperti biasa irit dan seperti MIUI pada umumnya kan. Jadi untuk penggunaan baterai kembali lagi ke penggunaan kalian masing-masing. Biasanya kan penggunaan orang beda-beda dan juga dari umur HP kalian. Kalau misalnya umur baterai kalian udah lumayan tua atau udah mulai boros, biasanya itu pengaruh juga ya kan di sini. Nah, jadi untuk penggunaan baterai seperti biasa irit. Dan kita langsung ke sesi selanjutnya, itu penggunaan kamera dan juga review kamera dari ROM ini ya kan. Nah untuk sekarang kita akan membahas dari review kamera ya kan. Untuk review kamera UI seperti biasa seperti ini. Kita bisa setting di bagian mode pro nya ada lengkap ya kan, ada white balance, fokus, shutter speed, ISO dan average. Ada video di sini kita bisa rekam hingga resolusi Full HD 60 fps. Terus bagian foto
di bagian potret, dan di bagian lainnya kita setting lagi ada video pendek, panorama, dan selang waktu ya kan. Lalu sini bisa diinstal juga Gcam ya kan. Kalau yang mau kalian link Gcamnya bisa saya taruh di video di bawah ya kan. Untuk Gcam pun di sini lengkap ya kan, ada astrofotografi, ada HDR10 plus, ada sky mode, sini ada mode fokus juga, ada potret, ada kamera bisa setting lagi ya kan. Di sini kita bisa tambahkan juga dari apa namanya modul di sini ya. Buat bisa tambah modul lagi, tinggal tekuk aja di sini config ya kan namanya. Jadi bisa kita tambahkan, kalian config bebas mau config apapun itu. Nah, untuk hasil sampel foto dan video kalian bisa cek di slide berikut ini ya kan. Nah, kalian sudah melihat kan dari hasil foto dan video yang saya tampilkan. Sekarang kita ke sesi selanjutnya, sesi kesimpulan dari ROM Remo.UI di Xiaomi Redmi Note 5 Pro ini ya kan. Langsung kita ke sesi terakhir, yaitu kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana Bang untuk ROM Remo.UI seperti ini? Nah, untuk Remo.UI ini seperti biasa awet. Saya bisa merekomendasikan buat kalian semua, buat yang mau jadikan HP ROM harian bisa saya rekomendasikan, karena nih ROM-nya lagi hype-nya juga tinggi ya kan di grup Redmi Note 10. Tapi sayangnya buat Redmi Note 10 Mojito belum nemu saya ya. Buat Remo.UI ada ya Redmi Note 10 Pro. Kalau misalnya kalian punya link yang buat Redmi Note 10 yang Mojito, bisa share aja di kolom komentar kan. Saya akan cip-cip juga di misalnya ada di Redmi Note 10. Jadi untuk penggunaannya seperti biasa awet. Di sini juga ada extended RAM juga maksimal 2 GB. Ini saya sudah aktifkan di sini. Extended RAM 2 GB. Tergantung dari ini juga sih, ada yang 2 GB, ada yang 5 GB. Biasanya sih tergantung dari developer yang mau setting gimana ya kan. Nah, jadi untuk ini smooth seperti biasa, lancar, nggak ada kendala. Untuk aplikasi perbankan juga semuanya berfungsi dengan normal, kecuali kalau kalian sudah di root ya kan. Sekali lagi, kalau misal kalian di root, saya nggak menyarankan untuk diinstal aplikasi perbankan. Kalau mau di hidden dulu pakai Magis, baru bisa kalian install dari aplikasi perbankan. Nah, dari review dari saya, terima kasih nonton video sampai akhir. Jika ingin tanyakan atau ingin request ROM, silakan aja di kolom komentar ya kan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan sampai jumpa. Kebanyakan sampai jumpa nih.